Baik jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semua. Tanggal berapa hari ini? Tanggal tanggal 14, 15, 16. Yang mana nih? 16 Sya'ban. Ya. Bulan ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang penuh dengan keajaiban. Karena ajaibnya Sya'ban itu sering dilupakan. Kenapa? Kecepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ramadan jamaah sekalian, insya Allah akan datang. Allahu alam kita bertemu atau tidak. Tapi dia tetap akan datang. Ramadan tersebut. Namun kalau kita ditanya tentang keutamaan bulan Ramadan, sungguh amat banyak, tak terhingga kebanyakannya, keutamaannya. Cukup satu keutamaan. Dengannya Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Orang berlomba melakukan ibadah di bulan Ramadan. Cukup satu itu saja. Kalau nggak ada keutamaan yang lain untuk bulan Ramadan kecuali itu, sudah cukup. Nah, kita semua beribadah kepada Allah tujuannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Suruh berlomba untuk dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab keutamaannya besar dan bulan yang Allah muliakan. Allah katakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan 12 bulan pada setiap tahunnya. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan tersebut. Bulan haram jelas kemuliaannya. Dan bulan haram itu Nabi SAW jelaskan bahwasanya zaman terus berjalan sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW mengatakan ada bulan-bulan haram yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Beliau menyebutkan satu yang kecepit, Rajabun Mudhar baina Sya'ban, bainal Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang kecepit antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dia kecepit di tengah-tengah. Tapi bulan ini jelas kemuliaannya. Ada apa bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban ini sering dianaktirikan, sering dilupakan, sering diabaikan, sering tidak dipedulikan. Orang kalau bekerja jemaah sekalian, ada dalam pekerjaannya itu rekap bulanan, rekap tahunan, rekap pekanan. Diminta laporan
dari atasan. Kira-kira kalau mau bikin rekapan laporan akhir tahun, dirapikan atau dibiarkan berantakan? Nah, saya tanya nih para pegawai, dirapikan kan? Dirapikan, Ustaz. Akhir tahun banyak tugas, kita harus merapikan data, merapikan tugas pekerjaan dan lain sebagainya, betul ya? Ternyata jemaah sekalian, bulan ini, bulan merapikan amal. Bulan amalan itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di situ akan dilaporkan. Setahun kita beramal, di bulan ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Olehnya Nabi SAW ketika ditanya tentang bulan Sya'ban, beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas." Itu bulan yang sering banyak dilupakan oleh manusia. Turfa'u fihal amal. Amalan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang lupa, Allah Azza wa Jalla angkat amalan jemaah. Makanya di bulan ini perbaiki amalan. Nabi SAW memperbanyak puasa. Nabi SAW memperbanyak puasa. Dan amalan itu tidak hanya sekedar pada puasa. Dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam sedekahnya, dalam ibadah yang lainnya, rapikan, perbaiki, karena nanti akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Baru kita menyambut bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan. Allah turunkan Al-Quran padanya. Allah berikan berbagai bazar pahala di bulan itu, bulan Ramadan. Satu kali beramal dilipat-lipat ganda amalan, pahala dengan lipatan yang tak terhingga. Khusus orang yang berpuasa, tidak ada yang bisa memberikan pahala kecuali Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sabdanya, dalam firmannya, hadis kursi, asyamu li wa ana ajzi bihi. Itu puasa yang manusia berpuasa dengannya untukku, aku yang akan langsung berikan balasan. Maka siapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini kita juga memperbaiki amalan. Ulama mengatakan bulan Rajab bulan zara. Bulan Rajab itu bulan cocok tanam jemaah. Kita punya benih, kita tanam dulu benih itu. Benih itu nggak akan langsung tumbuh. Jangankan biji-bijian yang besar, kacang-kacangan saja kita masukkan, dia tidak langsung tumbuh. Butuh disiram, butuh dipupuk, butuh dirawat. Nah, bulan ini bulan merawat. Bulan merawat, bulan menjaga tanaman yang pernah kita tanam. Dirapikan, dibersihkan rumputnya, dikasih pupuknya, disiram. Kemudian nanti di bulan Ramadan kita akan panen. Jangan sampai orang menanam, baru tanam, buah masih pentil, dia panen. Rasanya pahit. Begitu bertemu dengan Ramadan, pahit rasa hidupnya. Seperti dibelenggu dalam penjara ibadah. Karenanya Syekh Abdul Razak mengatakan, orang dalam menyikapi Ramadan ada 3 golongan. Yang pertama, sururun mufrihun. Orang yang senantiasa bergembira, berbahagia bistiqbali Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, habasun mahbus. Orang yang terpenjara. Dia nggak bisa lagi melepas hawa nafsunya karena terbelenggu dan terpenjara di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang nggak tahu diri. Dia terus melakukan dosa dan maksiat walau di bulan Ramadan telah datang. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita pada malam hari ini tentang zina. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun mafsadatuz zina min a'dhamil mafasid. Pembahasan kita kali ini adalah kerusakan zina. Perzinahan merupakan kerusakan yang amat besar. Walamma kanat mafsadatuz zina min a'dhamil mafasid. Tatkala perzinahan merupakan kerusakan yang sangat amat besar, wahia munafiyatun limaslahatin nizamil alam, dan dia
perzinahan tersebut menafikan kemaslahatan hukum alam fi hifdzil ansab, dalam penjagaan nasab. Nasab orang itu rusak di antara sebabnya karena perzinahan. Makanya dalam Islam dijaga khamsud daruriyat, 5 darurat yang wajib dijaga pada diri seseorang dalam agama Islam. Pertama, agama. Kedua, nyawa. Ketiga, harta. Keempat, kehormatan dan nasabnya. Ya. Yang kelima apa lagi? Harta. 5 hal ini kalau dia sudah ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak boleh diganggu, enggak boleh dirusak. Di antaranya adalah nasab. Dan nasab itu dapat rusak ketika seorang jatuh dalam perzinahan. Wa himayatil furuj, dan penjagaan untuk kemaluan. Wasiyanatil hurumat, serta perlindungan terhadap kehormatan. Wa tawaqqi ma yuqi'u a'dhamal a'adawat wal baghdha bainan nas. Dan perzinahan dapat menyebabkan timbulnya kerusakan, permusuhan yang amat besar dan kebencian antar manusia. Bagaimana tidak? Siapapun yang berzina meski dia akan menzolimi apakah? Istri tetangganya, istri temannya, adik wanita temannya, kakak wanita temannya, ibu temannya, bibi temannya. Meski akan dia rusak satu di antara mereka. Siapapun yang berzina. Olehnya ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW ketika Nabi berada di dalam majelis yang mulia, Nabi SAW itu sering duduk bersama sahabat untuk menyampaikan ilmu. Tiba-tiba ja'a rajulun faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Wahai Rasulullah, aku mau izin Rasul. Izin apa? Izin untuk berzina. Fazajarahun nas, manusia pun marah mendengar ucapannya minta izin berzina. Namun Nabi SAW dengan kelembutan. Ya, ternyata kadang-kadang mendidik butuh dengan ketegasan. Kadang-kadang mendidik butuh dengan kelembutan. Manusia terkadang butuh pendamping yang bisa memberikan ketenangan dengan kelembutan. Tipenya Umar bin Khattab mendidik itu dengan tegas. Sehingga Umar bin Khattab meletakkan cambuk dan kayu di dinding tembok rumahnya, berkata, wahai anakku, kalau kamu maksiat, ini hadapannya. Langsung ditunjuk. Demikian. Tapi Nabi SAW berhadapan dengan orang yang melakukan atau meminta izin untuk berzina tersebut. Nabi mengatakan kepada orang tersebut, udinu, sini dekat. Padana, kemudian orang itu dekat. Ketika dia sudah mendekat, Nabi memberikan metode pendekatan. Fawadha'a yadahu ala sadri. Nabi letakkan tangan Nabi SAW di atas dada orang tersebut. Sebelumnya Nabi bertanya, wahai pemuda, atarda dzalika bi ummi? Kira-kira kamu ridho enggak kalau ibumu yang dizinahi? Kata dia enggak ridho. Kata Nabi, demikian orang pun enggak ridho kalau ibunya dizinahi. Kamu ridho enggak kalau bibimu dizinahi? Enggak ridho. Orang juga enggak ridho kalau bibinya dizinahi. Kamu ridho enggak kalau adik wanitamu dizinahi? Enggak ridho. Orang juga demikian, enggak akan ridho kalau adik wanitanya dizinahi. Kamu ridho enggak kalau kakak wanitamu dizinahi? Enggak ridho. Demikian orang juga enggak akan ridho kalau kakak wanitanya dizinahi. Nabi SAW meletakkan tangannya di dada orang tersebut. Lantas dengan kelembutan Nabi berdoa, Allahumma tahir qalbahu waghfir dzanbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, bersihkan hati orang ini. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, jaga kemaluan orang ini. Apa kata orang tersebut? Demi Allah. Lihat efek memberikan pendidikan dengan kelembutan. Apa kata orang itu? Demi Allah.
Tidak ada suatu yang paling aku senangi di muka bumi sebelum bertemu dengan Muhammad, melainkan berzina. Setelah aku bertemu dengan Nabi SAW, Muhammad SAW, Nabi mendoakan tersebut, tidak ada satu hal yang paling ku benci di muka bumi dibandingkan zina. Allahu Akbar. Coba ada jamaah. Demikian. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Badr, ketika beliau bertanya kepada para murid-murid beliau, ya, beliau bertanya tentang pemuda yang belum menikah. Nabi Syekh bertanya, man minkum lam yatazawwaj? Siapa di antara kalian belum menikah? Maka murid-muridnya mengangkat tangan, tunjuk tangan. Banyak tangan yang naik jemaah. Karena saling melirik, melihat banyak orang yang tunjuk tangan, tersenyum dan tertawa. Tiba-tiba Syekh Abdul Razak meneteskan air mata, menangis. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau melihat ada pintu fitnah yang besar ketika seorang sudah masuk pintu pernikahan dan dia tidak memulai dalam pernikahan. Sehingga beliau meneteskan air mata. Dan beliau mengatakan dalam hadis itu, beliau mengatakan, undur ila rajulin yahtaju ila man yarfaqu. Lihat kepada seseorang butuh ada yang mendampinginya, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan kelembutan untuk senantiasa istiqamah. Kalaulah bukan sebab doa Nabi, orang itu tetap di atas perzinahan jemaah. Lihat, maka jemaah sekalian beliau mengatakan, wa tuwaqqi'u ma yuqi'u a'dhamal adawat wal baghdha bainan nas. Kata beliau rahimahullah taala, karena perzinahan menimbulkan permusuhan dan kebencian yang amat besar antar manusia. Bagaimana tidak? Min ifsadi kullin minhum bi imra'ata sahibi. Karena kalau orang yang berzina meski akan merusak kehormatan istri temannya, putri temannya, saudari temannya, atau ibu temannya. Ya, kalau enggak temannya, saudaranya. Kalau enggak saudaranya, tetangganya. Dan lain sebagainya. Enggak akan mungkin dia berzina, enggak ada yang disolimin. Pasti ada yang disolimin. Oleh karena itu akan menimbulkan permusuhan di antar manusia, merusak alam, dan memberikan rusak pada nasab. Beliau mengatakan, wa fidzalik, hingga oleh karenanya dalam perzinahan tersebut kharabul alam, terdapat kehancuran, kerusakan alam semesta. Kanat tali mafsadatal qatl fil kibar. Bahkan derajat dosa perzinahan ini diletakkan setelah kedudukan membunuh. Dosa yang paling besar apa? Kesyirikan. Di bawah kesyirikan pembunuhan. Di bawah pembunuhan perzinahan. Tapi sama sekalian Nabi SAW mengatakan, ya, saya alaikum zaman, akan datang kepada kalian nanti suatu saat, suatu waktu, suatu zaman, qaumun yastahillunal hira wal harir wal ma'azib. Akan datang suatu zaman nanti orang-orang yang menghalalkan apa? Hira. Apa itu hira? Hira, perzinahan. Kemudian harir, pakaian sutra untuk lelaki. Dan ma'azib. Ma'azib itu alat-alat yang didendangkan padanya musik. Dan kita sudah ada di zaman itu, jemaah. Kita saat ini berada di zaman itu. Zaman yang Nabi SAW ucapkan 1400 tahun lebih yang lalu. Nabi sudah ucapkan. Dan sekarang sudah terjadi. Maka kita hendaknya berhati-hati. Karena dosa zina ini diletakkan dosa urutan setelah pembunuhan. Walihada, oleh karenanya, qaranahallahu subhana biha fi kitabih. Allah gandengkan, didampingkan hukuman atau kedudukan dosa zina dengan dosa pembunuhan di dalam Al-Quran. Wa Rasulullah SAW fi sunnatihi kama taqaddam. Demikian pula Nabi SAW menggandengkan antara pembunuhan dengan perzinahan. Sebagaimana hal yang telah berlalu. Imam Ahmad, Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala,
Beliau mengatakan, la a'lam ba'da qatlin nafsi syai'an a'zama minaz zina. Kata Imam Ahmad. Imam ahli sunnah. Imam ahli sunnah. Beliau mengatakan, aku nggak pernah tahu sesuatu dosa yang paling besar setelah pembunuhan dibandingkan perzinahan. Allahu Akbar. Siapa Imam Ahmad? Imam yang disebutkan dengan Imam Al-Hafidh. Seorang hafidh. Dan beliau menghafal sejuta hadis. Antum bayangkan. Beliau menghafal sejuta hadis. Beliau mengucapkan ini setelah penelitian yang beliau lakukan. Dan beliau berkata, la a'lamu. Aku tidak mengetahui ba'da qatlin nafsi, setelah pembunuhan jiwa, syai'an a'zama minaz zina. Dosa yang lebih besar dibandingkan perzinahan. Kalau yang bicara orang kaleng-kaleng mungkin kita bisa kritik jemaah. Tapi ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, orang yang sudah terjun langsung di dalam dunia ilmu dan diakui al-qasi wad-dani, orang yang jauh dan orang yang dekat. Salafan wa khalafa, terdahulu dan sekarang. Ahmad ibn Hanbal, musuh dan lawan, kawan dan lawan, mengakui ilmunya jemaah. Mengakui ilmunya. Dan dia mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang perzinahan tersebut akan keharamannya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah kepada Tuhan yang lain dan dia tidak membunuh satu jiwa kecuali jiwa yang dan dia tidak membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan dia tidak berzina. Waman yaf'al dzalika yalqa athama. Orang yang melakukan perbuatan demikian, maka dia akan mendapatkan balasan akan dosa yang dia berbuat. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Kata Allah, Allah akan lipat gandakan untuknya azab dan dikekalkan di dalam neraka dalam keadaan hina. Dalam surat Al-Furqan 68 hingga 70. Wa qarana zina bisyirki wa qatlin nafsi. Lihat dalam ayat ini, Allah menggandeng hukuman dosa zina dengan dosa kesyirikan dan dosa pembunuhan. Wa ja'ala jazaa'a dzalikal khulud fil 'adzabil mudha'af. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyertakan semua hukuman tersebut kekal di dalam azab dan dilipat gandakan. Azab tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Malam yarfa'il 'abdu mujiba dzalika bit-taubati wal imani wal 'amali shalih. Selama orang yang berzina tersebut tidak bertaubat dan tidak beriman dan tidak beramal saleh. Allah katakan dalam firman-Nya, wala taqtulu wala taqrabuz zina. Kalian jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kenapa? Karena jalan zina adalah jalan yang paling jelek. Jalan yang paling buruk. Perbuatan yang keji. Bahkan kekejian zina bukan hanya diakui oleh manusia, sampai hewan pun mengakui. Fa'akhbaru an fuhshihi fi nafsi. Allah di dalam ayat ini menjelaskan tentang kekejian zina itu sendiri. Wa huwal qabihul ladzi qad tanaha qubhuhu hatta istaqarra fuhshuhu fil uqul hatta 'inda katsirin minal hayawan. Kata beliau, bahkan kekejian atau keburukan zina itu bukan hanya berakhir pada keburukan demikian. Namun keburukan zina itu ditetapkan pada akal. Sampai para hewan-hewan pun menetapkan keburukan perzinahan. Kama dzakara al-Bukhari. Imam Bukhari pernah menyebutkan fi sahihi, dalam kitab sahih beliau, Sahih al-Bukhari, an Amr ibni Maimun al-Audi, dari Amr bin Maimun al-Audi. Qala,
Imam Bukhari menyebutkan, beliau berkata, Ra'aitu fil jahiliyah, aku tuh pernah ngelihat di masa jahiliyah dahulu, kirdan, seekor kerah pejantan. Zana biqirdatin, berzina dengan seekor kerah betina. Fajtama'al qurudu alaihima farajamuhuma hatta mata. Ketika kerah jantan dan betina tersebut sedang berzina, maka kerah-kerah yang lain melihat dan menyaksikan. Mereka semua berkumpul, kemudian melempari batu kepada dua kerah tersebut sampai mati. Allahu Akbar. Itu kerah jemaah. Di zaman jahiliyah, Imam Bukhari menceritakan, dan Imam Bukhari tidak akan dusta. Kenapa? Kalau dia dusta, Imam Bukhari dusta, langsung semua hadis Sahih Bukhari tidak diterima. Kenapa? Kadzab. Pendusta nggak bisa diambil hadisnya. Bisa dipahami jemaah? Dan Imam Bukhari menyampaikan ini dengan kebenaran. Artinya perzinahan tersebut dianggap buruk sama kerah. Kita tahu jemaah, ada hewan-hewan, banyak hewan-hewan buruk. Adakah hewan yang lebih buruk daripada kera dan babi? Enggak jemaah. Subhanallah. Kalau kera saja menolak perzinahan, bagaimana dengan manusia? Kalau manusia yang mensetujui perzinahan lebih hina daripada kera. Bisa dipahami jemaah? Maka betul kata Allah Azza wa Jalla, ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Punya akal, punya pandangan, punya pendengaran, punya hati. Gak digunakan dengan baik. Sehingga ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Kemudian selanjutnya, beliau mengatakan, Tsumma akhbara jalla jalaluhu an ghayatihi annahu sa'a sabila. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang keburukan perzinahan tersebut, bahwasanya keburukan itu mengakibatkan kepada jalan yang sangat jelek. Fa innahu sabilu halakatin wa bawarin wa iftiqarin fid dunya. Bukan hanya mendapatkan hukuman di akhirat, namun perzinahan adalah jalan menuju kehancuran, kebinasaan dan kehinaan di dunia. Wa sabilu adzabin wa khizzin wa nakalin fil akhirah. Dan jalan kehinaan, siksa yang berat di dalam negeri akhirat. Coba kita bandingkan. Menikah, bagus nggak menikah? Apa beda menikah dengan zina? Hanya satu ungkapan, saya terima nikahnya. Selesai. Saya terima nikahnya. Selesai. Qabil tuh, selesai. Hanya akad. Perbedaan zina dengan nikah satu, akad saja. Iya kan? Coba lihat. Orang yang berzina masuk ke kamar. Mereka berdua. Tujuannya apa? Sama. Dengan orang malam pengantin baru masuk kamar. Satu, sama dia. Ngapain? Proses yang mereka lakukan sama. Yang ini keluar dengan kehinaan, rasa malu, hilang kehormatan, nasabnya rusak, memalukan keluarga, tetangga, masyarakat, lingkungan, membawa dosa. Kalau Habil malu. Kan gitu ya? Kalau ini keluar membawa kemuliaan. Kan gitu ya? Yang nikah keluar dari kamarnya membawa kemuliaan. Kalau hamil orang tuanya bangga. Betul nggak? Bangga, senang punya keturunan. Kan gitu ya? Anaknya dapat warisan. Kan gitu. Yang ini anaknya nggak bisa mewarisin. Nggak bisa. Kalau anaknya perempuan, bapaknya nggak bisa nikahkan. Yang ini bangga bapaknya. Saya mau nikahkan anak saya. Allahu Akbar. Demikian cuma. Perbedaan satu. Qabil tuh nikahaha bimahrin kada wa kada sah. Sah. Selesai. Cuman itu saja. Beda antara pernikahan dengan perzinahan. Coba antum bayangkan. Nikah kan bagus. Tapi kalau nikah istri bapak, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nikah istri bapak saja nggak boleh jamaah. Yang dianggap itu resmi, dan ini pelanggaran syariat, bagaimana kalau dia menzinahi istri bapaknya sendiri? Ta'udzubillah. Bisa dipahami? Di sini Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan tentang yang demikian.
Maka aturan syariat kita detil jemaah. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika beliau mengatakan, "Tsumma akhbaro jalla jalaluhu walamma kana nikahu azwajil aba." Bandingkan kondisi ketika seorang menikahi istri bapak kandungnya, min akbahi khassahu bimazidi dammin, dianggap keburukan yang lebih besar dan dikhususkan keburukannya bahkan ditambah dengan celaan. Kata Allah, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ayatnya panjang. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya sampai ke dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji, dibenci oleh Allah, dan jalan yang sangat jelek. Wa'allaqa subhanah, Allah Azza wa Jalla menambah di dalam ayat tersebut hukuman. Dengan apa? Wa'allaqa subhanah falahal abdi ala hifdzi furujihi minhu. Syekh di sini mengatakan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memberikan penjelasan falahal abdi, keberuntungan seorang hamba. Sebaliknya, keberuntungan seorang hamba dengan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Fala sabila lahu ilal falahi biduni. Ingat jemaah, enggak ada jalan keselamatan bagi para pemuda dibandingkan dia menjaga kemaluannya. Ini ungkapan dari Syekh rahimahullah ta'ala. Dan Syekh menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang dia dengan perkara yang enggak penting, yang enggak memberikan keuntungan dunia dan akhirat, dia abaikan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, zakat dia keluarkan. Walladzina hum li furujihim hafidhun, mereka yang menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan dari apa? Mohon maaf, karena ilmu harus sampaikan. Dari onani. Dari memikirkan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Puncaknya pada perzinahan. Puncaknya pada perzinahan. Maka Nabi SAW mengatakan seorang manusia anak Adam semua ditetapkan zinanya. Pada mata, pada tangan, pada mulutnya, pada kakinya. Semua ada zinanya. Namun semua itu akan dibenarkan dengan kemaluannya. Buktinya nanti di kemaluan. Kalau dia mungkin masih mandang-mandang, itu sudah zina. Tapi mata, tangan, meraba, mulut atau hidung, berciuman, kaki melangkah. Tapi ingat, semua itu akan terbukti dengan kemaluannya. Kalau seorang wanita sudah jebol bentengnya, jamaah sekalian, rasa malunya sudah hilang. Akan hilang rasa malunya. Dan dia tidak akan lagi menjaga auratnya. Demikian pula lelaki. Kalau dia sudah melakukan perzinahan, maka hilang pula rasa malunya kepada Allah Azza wa Jalla. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kata Allah, kecuali sama istri mereka sendiri. Atau mereka punya sahaya. Bukan pembantu, tapi hamba sahaya. Yang didapat di medan perang. Atau dijual belikan di pasar medan perang. Bisa dipahamin? Pembantu itu gak boleh digauli. Ya, tapi yang boleh digauli yang mana? Hamba sahaya. Ini dalam Al-Quran disebutkan demikian. Illa ma malakat aimanukum, kecuali hamba-hamba sahaya kalian. Atau ma malakat aimanukum. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kata Allah, barang siapa yang mencari jalan selain itu yang halal, berarti mencari jalan apa? Perzinahan, maka dia dianggap melampaui batas. Bagaimana kejelasannya? Ayat ini akan dijelaskan oleh Syekh setelah azan berikut ini. Silakan. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita di ayat ini dalam surah Al-Mu'minun.
ayat 1 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya beruntunglah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dalam ayat ini Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza yatadammanu thalathata umur. Dalam ayat tersebut mencakup 3 perkara penting. Yang pertama, anna man lam yahfad farajahu lam yakun minal muflihin. Orang yang tidak menjaga kemaluannya, dia nggak akan pernah beruntung. Nggak akan pernah menjadi orang yang menang. Nggak akan pernah menjadi orang yang beruntung. Yang kedua, wa annahu minal malumin. Orang yang tidak mau menjaga kemaluannya, pasti dia menjadi orang yang tercelah. Yang ketiga, wa minal adin. Orang yang tidak menjaga kemaluannya, dia termasuk orang yang melampaui batas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fafatahul falah. Orang itu akan kehilangan keberuntungannya. Wastahaqqasmal udwan. Dia pantas mendapatkan gelar melampaui batas. Wa waqa'a fil laum. Pantas jatuh di dalam kehinaan, celaan. Famuqasatu alami syahwati wa ma'anatiha aisaru min ba'di dzalik. Kata Syekh, ini poin pentingnya. Menahan sakitnya syahwat itu lebih ringan dibandingkan dengan sebagian perkara yang akibat daripada tidak menahan syahwat tersebut. Menahan dan melawan gejolaknya syahwat itu lebih ringan dibandingkan sebagian perkara daripada hukuman yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau dia menahan syahwatnya itu ringan dibandingkan kalau dia jatuh di dalam syahwat. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, Nabi SAW pernah memberikan ultimatum kepada umatnya. Ma taraktu fitnatan adarru minan nisa. Aku gak pernah tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya dibandingkan fitnah wanita. Coba perhatikan betapa banyak para wanita yang menggoda pria. Dan gigih dalam menggoda pria setelah tampak kesuksesannya. Tampak hartanya. Sebaliknya, betapa banyak kaum pria yang soleh jatuh dan celaka setelah dia memiliki harta, terjerumus di dalam syahwat karena godaan wanita. Betul kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarru minan nisa. Aku gak pernah tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya dibandingkan fitnah wanita. Fitnah wanita. Cukup didatangkan 10 orang wanita mengguncang dunia, merusak alam dengan 10 wanita jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, Bani Israel, kenapa mereka kalah? Kenapa mereka hancur? Karena wanita. Demikian rusaknya satu kaum. Dalam sebuah negeri, kita mau melihat negeri itu negeri yang baik atau tidak, lihat pada wanitanya. Kalau baik wanitanya, insya Allah negeri itu akan baik. Jadi wanita itu menjadi simbol baik buruknya dalam satu negeri, jamaah sekalian. Oleh karenanya, Syekh di sini mengingatkan kepada kita, wa nadhiru hadza. Dan hal yang serupa dengan ayat di atas, annahu subhana dzammal insan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela manusia? Annahu khuliqa halu'a. Manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan tergesa-gesa dan banyak keluh kesahnya.
Kalau lagi susah, ngeluh. Lagi senang, bakhil. Itulah kondisi manusia. Kata Syekh, wa annahu khilqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a ini banyak keluh kesah. La yasbir ala sarra wala dharra. Enggak sabar atas kesenangan yang dia dapatkan atau bahkan bencana yang dia tertimpa padanya. Bal idza masahul khairu mana'a wa bakhil. Bahkan kalau dia mendapatkan berbagai kebaikan, dia menahan kebaikan tersebut untuk dirinya dan dia bakhil. Wa idza masahu syarru jaza'. Kalau ditimpa kesusahan, banyak keluh kesahnya. Ini kan sifat watak manusia, jemaah sekalian. Illa man istatnallah, illa man istatnahu ba'da dzalika minan najina min khalqihi. Kecuali orang yang Allah kecualikan dari kalangan manusia-manusia yang Allah berikan keselamatan bagi mereka. Fadzakara minhum. Allah sebutkan ciri mereka, jemaah. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Ma'arij, walladzina hum li furujihim hafidun. Ini orang-orang itu yang Allah kecualikan. Kalau kita lihat dari ayat yang sebelumnya, ayat 19, Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan memiliki sifat banyak ngeluh, keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Apabila mendapatkan kebaikan dari harta, kesehatan dan lain sebagainya, kikir dia, pelit dia. Illal musallin, dikecualikan oleh Allah. Dari ciri-ciri manusia yang tadi dikecualikan, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim daimun, yang dia terus konsisten menjaga salatnya. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum, harta yang dia miliki diberi kepada orang-orang yang pantas untuk diberikan dari pembagian-pembagian harta tersebut. Lisaili wal mahrum, untuk orang-orang miskin. Orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mau meminta. Miskin dia, tapi dia tidak mau meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang percaya dengan hari kebangkitan. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tidak seorang pun yang dapat merasa aman darinya. Dan Allah tambah lagi, walladzina hum li furujihim hafidun. Itu mereka, orang yang selamat adalah orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada para istri mereka atau kepada para sahaya mereka, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercelah. Siapa yang tercelah? Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang yang mencari pemuasan syahwat selain daripada pasangan halalnya, itulah dia yang melampaui batas. Fa amarallahu ta'ala nabiyahu an ya'mural mu'minina bighaddi absarihim. Ingat, Allah perintahkan nabinya kepada seluruh umat manusia yang beriman untuk tundukkan pandangan mereka. Wa hifdzi furujihim, dan menjaga kemaluan mereka. Karena memang pandangan erat kaitan dengan kemaluan. Kemudian fa innal hawaditha, kata beliau, wa an yu'limahum annahu musyahidun li a'malihim, dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada mereka bahwasanya Allah terus memandang dan memperhatikan mereka. Dan Allah jelaskan tentang sifat dirinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Baik jemaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya tentang pembahasan ini, bahwasanya perzinahan itu tidak langsung seorang jatuh dalam zina, tapi dia melewati pintu-pintunya.
Dan Syekh di sini menyebutkan beberapa pintu perzinahan. Yang pertama, pandangan. Yang kedua, pikiran. Yang ketiga, ucapan. Yang keempat, langkah-langkah menuju perzinahan. Yang kelima, jatuh dalam dosa perzinahan. Insyaallah pembahasannya di pertemuan mendatang. Billahi taufiq wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.